Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita ketemu lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Amsal pasal 13 ayat 14 yang berkata sebagai berikut. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Puji Tuhan, kita menemukan suatu nasihat firman Tuhan tentang bagaimana orang yang bijaksana, dan orang yang bijaksana ini memiliki ajaran, memiliki didikan, memiliki pengetahuan, dan pengetahuan yang diajarkan oleh orang bijak adalah sumber kehidupan. Sebagai umat manusia, kita tahu kita ada di bawah kolong langit ini, dimanapun kita berada, kita diatur oleh hukum. Kita ada di luar negeri, yang berlaku hukum luar negeri itu untuk kita. Kita ada di dalam negeri, yang berlaku juga hukum yang berlaku di negeri kita sendiri. Dan oleh sebab itu, firman Tuhan ajarkan kepada kita, orang yang ajar, orang yang mendidik, orang yang mengajar dengan baik, dengan bijaksana, maka orang itu memberikan sumber kehidupan, sehingga orang lain terhindar dari jerat-jerat maut. Kita sadar atau tidak, hukum itu mengajar kita. Kita tidak mencuri bukan karena tidak ada kesempatan. Kita tidak melanggar bukan karena tidak punya peluang, tapi karena kita sadar ini ajaran. Ini bukan hukuman, tetapi ini ajaran. Dan ini yang harus kita sadari. Mengapa kita tertib? Mengapa kita tidak korupsi? Mengapa kita tidak menipu? Mengapa kita tidak menyusahkan orang lain? Karena kita sadar ini ajaran. Ini bukan peraturan hukum, tetapi ini ajaran untuk membawa kita kepada sumber kehidupan, dan kita akan terhindar dari jerat-jerat kematian. Banyak orang melihat hukum bukan ajaran, bukan sesuatu pelajaran, tapi orang melihat hukum sebagai suatu aturan, sebagai sesuatu yang mengekang, membatasi dirinya, sehingga dia tidak bisa berbuat karena ada hukum. Tapi kita harus melihat dari apa yang Salomo katakan, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan. Ini adalah satu pernyataan tentang bagaimana hukum, jika itu disusun dengan baik, maka kita mentaatinya. Kita mentaati hukum itu, maka kita akan melihat sumber kehidupan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita diingatkan baik-baik. Jangan salah, melihat hukum itu bukan sanksi yang harus kita hadapi jika kita melanggar, bukan. Tapi itu ajaran supaya kita baik, supaya kita benar, supaya kita tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri kita dan juga orang lain. Karena itu, lihatlah hukum sebagai ajaran. Dan Salomo katakan ajaran dari orang yang bijak itu menghindarkan kita dari jerat-jerat maut. Hal ini menjadi pelajaran buat kita di hari yang baru ini. Karena hukum yang diatur untuk memberikan manfaat bagi kita, supaya kita terhindar dari jerat-jerat kematian. Mengapa harus diatur tentang penggunaan alat-alat, bahkan obat-obatan? Itu bukan dilarang supaya kita tidak mabuk, bukan dilarang untuk kita tidak boleh mengalami hal-hal yang buruk, tetapi itu ajaran untuk kita menjadi lebih baik dan menikmati hidup dengan berbahagia, karena kita terhindar dari jerat-jerat maut, tapi kita masuk ke dalam jalan kehidupan. Oleh sebab itu, pagi ini kita diingatkan, hukum itu bukanlah hukuman yang harus kita hindari, yang harus kita taati karena kita takut akan dihukum.
Tapi hukum itu adalah ajaran untuk kita. Kita belajar untuk taat dengan hukum. Kita belajar taat dengan aturan. Kita belajar taat dengan ketetapan Tuhan, supaya kita memperoleh kehidupan dan kita terhindar dari jerat-jerat kematian. Puji Tuhan, Tuhan kiranya menolong kita, baik dalam pekerjaan kita, bisnis kita, studi kita, bahkan dalam kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan, hukum itu bukan suatu beban, tetapi itu suatu pelajaran yang kita perlu taati agar kita berjalan di dalam kehidupan yang Tuhan sediakan. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Bapa, melihat kebenaran firman Tuhan, bahwa ajaran dari orang bijak adalah suatu pelajaran yang baik bagi kami, supaya kami terhindar dari hukuman. Kami tidak lagi berada dalam keadaan yang terancam, tapi kami ada di jalan yang memberi kehidupan. Sebab itu Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang pagi ini sudah bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Beri kemampuan bagi kami untuk melihat aturan, ajaran, didikan, bahkan hukum itu bukanlah yang mengancam kami, tapi itulah pelajaran bagi kami untuk menempuh jalan yang membawa kami kepada kehidupan, dan kami terhindar dari jerat-jerat kematian. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya dalam perjalanan hidup kami dapat membawa hidup ini di jalan yang memberi kehidupan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat pagi.